Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 SMA Puspita. Di sini Ibu akan menjelaskan materi bab 2 mengenai berpikir komputasional. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada berpikir komputasional. Di sini kita akan mempelajari mengenai definisi dan juga penerapan konsep. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai pencarian atau searching, yaitu kita akan belajar mengenai definisi dan juga contoh pencarian. Yang ketiga itu kita akan belajar mengenai pengurutan atau sorting, di mana kita juga akan mempelajari definisi pengurutan dan juga teknik pengurutan. Dan yang keempat adalah kita akan belajar mengenai tumpukan atau stack dan juga antrean atau QAU. Di sini kita juga akan mempelajari mengenai definisi dan juga ikon atau fitur yang terdapat dalam tumpukan dan juga antrean. Baik, kita akan belajar materi yang pertama itu mengenai berpikir komputasional. Sebelumnya kita juga udah belajar di materi informatika dan keterampilan generik bahwa berpikir komputasional itu sangat penting kaitannya atau sangat erat kaitannya dengan informatika dan juga komputasi. Sehingga berpikir komputasional itu disebut sebagai landasan dari informatika. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya definisi berpikir komputasional itu dan bagaimana penerapan konsep dari berpikir komputasional. Baik, untuk definisi berpikir komputasional ini ternyata berpikir komputasional adalah suatu metode atau pemecahan masalah melalui penerapan teknologi ilmu komputer atau informatika yang mana berpikir komputasional ini merupakan suatu konsep bagaimana cara kita untuk menemukan suatu masalah di sekitar dengan cara mengamati kemudian mengembangkan solusi pemecahan masalah. Singkatnya, bahwa berpikir komputasional itu adalah suatu metode pemecahan masalah yang mana kita harus mengembangkan atau mencari solusi dalam pemecahan masalah itu dalam suatu komputer. Nah, apa sih sebenarnya konsep berpikir dari komputasional? Jadi, konsep berpikir dari komputasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi ini untuk mencarikan bagian yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Yang kedua itu ada algoritma, yang mana algoritma ini untuk menuliskan secara otomatis langkah yang terurut dengan berpikir secara algoritmik atau secara matematik. Yang ketiga itu ada dekomposisi, yang mana di dekomposisi itu untuk menyelesaikan persoalan secara efisien dan cepat dengan menggunakan suatu komputer. Yang keempat itu ada pola persoalan, yang mana pola persoalan itu untuk mentransfer proses penyelesaian ke persoalan lain yang sejenis. Jadi dia itu menyelesaikan suatu persoalan yang lain menggunakan cara atau penyelesaian yang sama dengan sebelumnya. Nah, di sini ada gambar untuk computational thinking sendiri, itu ada decomposition, di mana kita harus membreakdown data dan kita harus menganalisis problem masalahnya, lalu ada pola, di mana kita harus mengobservasi dan juga menganalisa data, lalu ada algoritma, di algoritma sendiri kita harus mencari step dan juga membutuhkan suatu masalah suatu penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ada abstraksi. Abstraksi di sini kita harus meremove atau membuang data-data yang tidak penting dan kita harus mengambil data yang penting atau relevant information. Nah, di sini ada gambar juga mengenai konsep computational thinking. Yang pertama itu ada dekomposisi, yang mana dekomposisi ini bisa kita lihat gambarnya. Jadi dari pola yang satu, kita pecah lagi kedua dan kita pecah lagi menjadi pola yang lebih banyak lagi. Lalu yang untuk abstraksi sendiri itu tadi ada yang kotak merah ini adalah informasi yang penting dan kotak yang putih ini adalah informasi yang tidak penting. Jadi kita ambil adalah informasi yang penting saja. Untuk pattern recognition atau pola persoalan di sini kita menggunakan suatu pola penyelesaian yang sama dapat dilihat dari gambar bahwa penyelesaian masalah itu menggunakan pola yang pertama dan penyelesaian yang kedua atau persoalan kedua juga menggunakan pola yang sama, hanya saja bagiannya saja yang berbeda. Lalu ada algoritma, algoritma ini pemecahan secara matematik atau pertukaran pola juga, ini bisa kita lihat untuk algoritma.
Baik, kita materi yang kedua kita akan membahas mengenai pencarian dan searching. Kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih definisi dan juga contoh pencarian atau searching. Baik, di sini ada definisi pencarian atau searching. Sebelumnya udah kalian catat juga mengenai definisi pencarian. Jadi sebenarnya mencari itu apa sih? Jadi mencari itu adalah menemukan sesuatu yang biasa berupa benda, angka, konsep, dan informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Nah, di sini ada beberapa contoh mudahnya. Yang pertama itu mencari buku dengan judul tertentu di rak buku perpustakaan, atau kalian mencari buku yang kalian inginkan di perpustakaan. Contohnya misalkan kalian mencari buku informatika. Yang kedua, mencari pakaian batik seragam kalian di lemari yang berisi semua pakaian yang kalian miliki. Dan yang ketiga itu mencari dokumen atau web tertentu dengan mesin pencarian seperti Google. Baik, di sini ada contoh pencarian menggunakan web atau Google yang pasti kalian juga sudah biasa mencari web atau Google ini. Ibu akan menjelaskan ulang. Jadi, yang pertama kita harus memilih terlebih dahulu aplikasi atau web untuk pencarian kita. Jadi, ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada Google Chrome, ada Internet Explorer, juga ada Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Nah, kita harus pilih aplikasi terlebih dahulu, apa yang mau kita pakai, lalu kita klik untuk buka aplikasi. Setelah kita klik buka aplikasi, maka akan muncul tulisan Google di sini, dan ada kotak di sini, itu adalah untuk pencarian atau lamannya. Setelah itu, setelah sudah terbuka tampilan Google, maka proses selanjutnya atau langkah selanjutnya itu kita mencari di laman Google ini, yaitu sebagai contoh ini ada panah tanda merah itu untuk mencari misalkan pengertian informatika. Setelah itu kalian klik lanjut atau klik untuk mencari. Setelah itu akan berubah tampilan seperti ini ya. Jadi di situ akan muncul berbagai hasil pencarian mengenai pengertian informatika dari berbagai sumber yang ada. Baik, untuk materi yang ketiga atau materi selanjutnya ini adalah pengurutan atau shorting, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dan juga teknik pengurutan atau shorting. Nah, di sini ada definisi pengurutan atau shorting. Jadi, pengurutan itu merupakan suatu permasalahan klasik pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Jadi, pengurutan ini mudahnya kalian itu mendapatkan suatu benda atau objek yang secara acak dan kalian urutkan sesuai dengan aturannya. Nah, di sini ada beberapa teknik pengurutan atau shorting. Yang pertama ada bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. Nah, di sini ada gambar beberapa contoh dari teknik bubble sort di sini. Jadi dia dari yang acak, kemudian dia berubah menjadi yang terurut, jadi 2, 4, 6, 8, 10. Lalu insertion sort itu ada bagian-bagian yang harus dihapuskan dan diurut sesuai dengan aturan tertentu atau angka-angka tertentu. Misalkan contohnya ini seperti 9, awalnya 23, 56, 9, 103, 77, berakhir dengan 9, 23, 56, 77, dan juga 103. Lalu ada quick sort, juga sama seperti itu. Lalu ada merge sort, dan juga selection sort. Baik, untuk materi yang terakhir itu mengenai tumpukan dan antrean. Kita akan membahas mengenai definisi icon atau fitur yang terdapat pada tumpukan dan juga antrean. Nah, kita mempelajari dulu mengenai definisi tumpukan. Jadi, sebenarnya tumpukan dan juga antrean ini merupakan suatu penyimpanan data ya atau penyimpanan dokumen. Baik, untuk definisi tumpukan atau stack ini merupakan suatu metode untuk menyimpan objek-objek dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Jadi contohnya ini kayak seperti sebuah buku yang ditumpuk-tumpuk seperti itu. Nah, untuk definisi antrean sendiri atau QAU itu adalah suatu metode
yang menyimpan objek-objek dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrean sehingga objek yang pertama lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai. Contohnya ini seperti misalkan kalian membeli tiket di loket, misalkan kalian nomor 1, berarti kalian akan maju nomor 1 terlebih dahulu dan juga kalian akan selesai terlebih dahulu atau keluar terlebih dahulu. Nah, di sini ada icon atau fitur yang harus kalian ketahui di komputer, terutama pada Microsoft Word ya. Jadi di tumpukan atau antrean ini ada icon-icon atau fitur yang harus kalian pahami. Yang pertama itu ada icon sorting ya, icon sorting pada Microsoft Word. Di sini gambarnya itu Z seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk mengurutkan angka dan huruf yang teracak sesuai dengan urutannya. Misalkan angkanya tidak berurutan, misalkan 1, 3, 5, 6 gitu. Jadi diurutkan sesuai dengan hurufnya. Mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu huruf misalkan abjad beracak-acakan tidak sesuai misalkan A, C, B dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian urutkan menggunakan icon short ini yaitu sesuai dengan abjad dari A sampai Z. Lalu ada undo. Undo ini berfungsi untuk membatalkan perintah sebelumnya. Lalu ada redo, ini gambarnya ya. Kalau misalkan undo itu panahnya ke arah ke sini, sedangkan redo itu sebaliknya. Nah, redo ini berfungsi untuk mengulangi perintah yang sebelumnya dibatalkan. Lalu untuk icon yang terakhir itu ada gambar back dan forward. Nah, di sini gambar back itu di sebelah sini dan yang forward itu sebaliknya. Nah, back itu berfungsi untuk apa sih sebenarnya? Jadi tombol back atau icon back itu berfungsi untuk ke halaman yang sebelumnya, sedangkan yang forward itu untuk ke halaman berikutnya. Oke, itulah materi kita terkait tentang berpikir komputasional di bab 2. Kita akan belajar atau Ibu akan mempelajari mengenai sorting pada Microsoft Word ya. Oke, baik. Di sini kita akan belajar mengenai sorting ya pada Microsoft Word. Oke, kita buka dulu Word-nya. Oke. Lakukan proses sorting ya, sorting pada nama nih, misalkan tumbukan buku-buku gitu ya. Sorting, judulnya sorting, ada judul buku. Oke, misalkan di sini bahasa Indonesia. S biologi dunia fisika. Nah, di sini ada beberapa jenis judul buku ya. Jadi yang pertama langkah awal itu kita harus blok terlebih dahulu. Jadi mulai dari bahasa Indonesia, matematika, IPS, biologi, kimia, fisika. Oke, kalian ngebloknya ini dengan menggunakan cursor atau mouse bisa ya, atau misalkan kalian mau Ctrl E juga bisa. Oke, setelah kita blok judul-judul buku ini, yaitu ada bahasa Indonesia, matematika, IPS, biologi, dan selanjutnya. Selanjutnya itu kita lakukan sorting. Ingat ya, kalau sorting itu tombol atau ikonnya itu A dan Z ya, gambarnya dia terletak di menu Home, itu di paling atas A dan Z. Oke, setelah itu kita klik, maka akan muncul sort text seperti ini. Ini langsung kalian klik OK kan saja.
Nah, di sini sudah terurut langsung sesuai dengan abjadnya yang tadi teracak sesuai dengan abjadnya, yaitu ada bahasa Indonesia, biologi, fisika, IPS, kimia, dan juga matematika. Itu adalah cara-cara short untuk salah satunya yaitu mengenai huruf atau abjad. Oke, mungkin itu aja ya, nanti bisa dipraktekkan lagi di sekolah. Oke, materinya cukup untuk hari ini mengenai bab berpikir komputasional. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.